Oke, welcome back to Kedai Jajar YouTube channel. Kali ini kita kesini post lagi nih. Kita mau nonton Kakak Bos. Berapa sih tiketnya? Belum. Oke, kita nonton. Kita langsung beli tiketnya dulu. Kakak Bos. Alhamdulillah sepi ya, bubokan. Untuk angkat dulu. Nanti pas beli tiketnya deh. Oke guys, sebelum kita beli tiket nih film Kakak Bosnya si Ari Kriting dan Ernest Prakasa, boleh di subscribe dulu ya ke Jajar YouTube channel, di like juga videonya. Terima kasih. Oke, kita beli tiketnya Kakak Bos. Kakak Bos ya. Yang biru yang kosong ya? Iya, depan aja udah. G78. G78 ya. Sengaja biar dekat layar. Ya. Oke, alhamdulillah dapat nih tiketnya. Nanti kita lanjut lagi. Beli popcorn biasa nih yang biar bangun ya. Oke, nanti kita lanjut lagi deh pas masuk studio 00.10. Ini popcorn siap. Makasih. Oke, popcornnya masih hangat nih. Yang jumbo nih ya, 55 kak. 65. 55 kalau kali keramik sih ya. Kalau asik, kalau ada manisnya dia 60. Kalau nggak ada 50. Kita nonton film Kakak Bos. Oke, jadi studio Cinema 5 sudah dibuka. Studio 6 keluar. Nah, oh yang ini ya. Kita nonton nih Kakak Bos. Cinema 5. Terima kasih. Oke, kita sudah masuk ke studio. Nggak ada teng-teng. Iya. Tiba-tiba udah dibuka aja. Lumayan rame nih tadi. Kanan kiri kita, pas sebelah sini. Maaf. Kita tunggu, belum ada. Oke. Oke, kita nonton dulu, nanti kita lanjut review filmnya Kakak Bos, filmnya Ari Untung, Ari Kriting sama Ernest. Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai nonton film Kakak Bos. Ini filmnya si Ari Untung sama Ernest. Ari Kriting. Oh ya, Ari Kriting, sorry Bang Ari Kriting, saya sering cadain jadi sering kebawa. Ini jadi filmnya Ari Kriting sama si Ernest ya. Imaginary film. Oke, kita ada pertama Kakak Bos, kita bahas siapa aja penampilan di sini. Yang ada tuh jadi artis utama si Kakak Bos, artis ini lah mantan atlet lagi tuh kan. Abdur Arsyad, terus ada si Mamat Gansop, terus ada Ernest Prakasa sendiri main, ada Ge Pamungkas, Noella, terus ada ya, terus si kalau krunya tuh si Kakak Bos siapa lagi ya? Oh, nggak terlalu ini ya. Krunya, oh itu paling kenalnya si Reynold yang iya. Billy jadi Billy. Oh ya. Supir. Terus si Cun Papua. yang jadi guru? Ari Brata. Cameo sih dia kan. Cameo ya. Terus siapa lagi ya? Ada siapa lagi cameo? Artis itu. Pokoknya si Abdur sama Mamat. Jadi Kakak Bos ini kan tentang pemimpin lah gitu ya, pemimpin orang-orang timur di Jakarta ceritanya gitu. Dia punya perusahaan keamanan, punya perusahaan ini. Si Mamat sama si Abdur jadi sebagai asistennya lah gitu, orang kepercayaan si Kakak Bos. Basic ceritanya dari awal gimana ya? Dari awal itu istilahnya ya kalau kayak kita apa sih perspektif orang timur ya, pasti istilahnya kaitannya sama kutip ya berkaitan dengan keamanan gitu lah gitu istilahnya. Tuh kalau dia jadi istilahnya
bisa ada nih. Kita masih di stasiun Pondok Cina. Iya. Profesional ini sih. Tapi ini ngangkat ke kehidupan hari-harinya yang berkaitan dengan Kekeluargaan ini. anaknya, anak perempuan satu-satunya lah istilahnya. Itu ceritanya. Jadi settingnya awalnya tadi pas anaknya ya, anaknya ngantar sekolah anaknya. Jadi dia tuh nggak pernah absen nganterin sekolah anaknya. Mau keadaan apapun lah istilahnya. Itu padahal istilahnya pas pembukanya tuh dia malamnya itu habis tanda kutip membereskan masalah di bar, beres terus pulangnya kan istilahnya dini hari lah. Jam 3 baru sampai rumah, baru coba tidur itu jam 3, sedangkan paginya harus ngantar anaknya. Iya, sama istrinya dibangunin. Udah kalau nggak bisa, ya biarin sama supir aja. Nggak bisa, bener-bener udah berdiri. Langsung rapi, langsung jadi kayak sampai ketiduran lagi di kamar mandi. Detailnya itu istilahnya kayak dia itu selalu ada waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah. Gitu sih. Iya. Terus sampai yang istilahnya waktu sarapan, nanya-nanya kegiatan sehari-hari anaknya nanti mau apa gitu-gitu kayaknya ya, kedekatan seorang bapak sama anak, ya anaknya yang perempuan itu dilihatin banget dari sini. Jadi emang Adik Kriting di sini mau ngangkatnya tentang film orang-orang timur, cuman yang bukan sekedar kayak dulu. Biasanya kan di film-film itu jadi keamanan, jadi tukang palak, jadi preman, dia hal-hal yang inilah gitu negatif. Terus jadi istilahnya cuma kayak ya peran-peran figuran lah istilahnya, bukan yang peran utama. Pengen diangkat jadi film utamanya, jadi pemeran utamanya. Jadi sinopsis utamanya tentang kasih sayang ayah sama anak sih gitu, pengen ngangkat semua kemauan anaknya gitu, walaupun anaknya juga ya karena kembali lagi basic orang-orang Papua gitu kan, orang timur lah gitu. Terus langsung kemana konfliknya atau iya, jadi yang biasa, jadi kan sekarang tentang viral video gitu, sedangkan bapaknya tuh kalau lagi nyelesain masalah suka direkam tapi suka nggak full selesai gitu, jadi yang keangkat tuh sepotong-sepotong, jadi tentang bapaknya lagi galak, lagi kayak ngedisiin situasinya tuh kayak lagi ngamuk-ngamuk mulu, ya kayak preman aja gitu. Sedangkan informasi itu masuk ke anaknya jadi ke teman-temannya juga gitu. Jadi di sini memang seorang anak yang punya kebanggaan gitu, karena kan biasa kalau di sekolah-sekolah elit ada kayak career day gitu, career parent lah gitu, ada orang tua yang ngejelasin pekerjaannya itu di depan anak-anaknya. Sedangkan kalau ini kan anaknya namanya Angel gitu, selalu chaos dari dulu tuh bapaknya, karena kan basicnya memang kayak kolektor gitu kan. Jadi terakhir di career day itu bapaknya ngejelasin jadi kolektor gitu. Nah itu ya ada gurunya, ada si Arif Brata. Pokoknya jadi Angel tuh merasa resah kalau bapaknya ke sekolah, bahkan terlihat sama sekali gitu. Pokoknya bapaknya udah kayak dikat, nggak boleh datang ke sekolah, nggak boleh terlihat sama ini, karena dengan pengalaman-pengalaman buruk versi Angel yang dia rasain sih gitu. Jadi terakhir bapaknya, Angel tuh pengen punya bapaknya sebenarnya ganti pekerjaan yang bisa dibanggakan gitu di sekolah dan di hadapan teman-temannya, kayak gitu aja sih sebenarnya, simpel gitu keinginan. Pokoknya sebenarnya kalau kehidupan Angel sendiri sudah bahagia sebenarnya, udah bapaknya udah berhasil, udah punya perusahaan sendiri lah kan gitu. Misalnya bapaknya dengan pertama dipancing ibunya kan gitu ya, mau istrinya mau udahlah kamu wujudin mimpi yang belum kamu punya, yang belum kamu wujudkan aja, mimpi apa ya. Udah tuh tiba-tiba dia dengar lagu ruangan kerjanya tuh dia nyalain lagu Glenn Fredly, Kata Cinta kan tuh, dia langsung jadi terinspirasi gitu. Langsung bangunin istrinya yang ada di keeping itu ya, kau ini apa kalau tidak bisa besok pagi saja kasih tahu aja. Jadi pas pagi makan sarapan ya palanya dipiting malah jadinya. Terus si Regen nanya si Mamat kan, salah bantah kau bang kan? Bukan, istrinya ngomong bukan ini karena dia membangunkan orang bukan di waktunya gitu. Udah sih, udahlah di situ akhirnya mereka, kakak bos punya ide untuk jadi penyanyi dan ditawarkan juga ke anaknya gitu kan, jadi penyanyi langsung ke jadi punya kenalan yang dulu dibantuin tagihin utangnya si Alan. Di sini diperankan nama Ernest Prakasa kan gitu, perusahaan recorder lah gitu, perusahaan musik gitu. Udah di sini nih korban-korban selanjutnya di perusahaan musik ini gitu, sini di recording gitu. Ada waktu itu si Alan lagi sama Noella, ya udah lu di sini dulu ya kata si Alan. temenin gua gitu. Terus itu pas udah mau datang tuh si kakak bosnya, Noellanya bilang, kenapa nggak bilang kakak bos yang mau datang, kan saya takut. Iya. Ya udah akhirnya dia datang terus dites kan nyanyi ya. Iya, ya di tes aja pertama kan memang nggak ada bakat sama sekali, soalnya itu super jelek lah kalau gitu. Ini kejadian konyol juga deh pas lagi ngedengerin lagu pertama kalinya kan. Sih, mereka kan semuanya udah tuh merasa ketakutan. Dan mereka kirain mau muntah atau apa gitu, nahan-nahan, mulut gini keluar sampai keluar gedung coba ketawa. Terus si Mamat atau si Regen sini ngomong, suaranya seperti apa tuh pertamanya? Kalau yang babi yang kedua tuh, apa yang pertama tuh apa lagi tuh, pokoknya jelek banget lah gitu. Jadi keluar cuma ketawa, busuk kayak busuk gitu. Suara seperti babi.
Ini sih sebenarnya kalau buat kita bahasanya kasar banget gitu. Cuman kalau di Kalau mereka yang orang oke timur sih kayaknya enggak, itu ya. lawakan wajar gitu, lawakan. Kalau misalkan di sini kita mungkin kasar kan kayak anjing atau apa. Kalau mereka itu babi ya kayak bahasa Ya, karena lucunya mereka mereka ya, gitu. Iya, maksudnya lingkungannya banyak babi di hewannya mereka di gitu. sekitar. Nah, pokoknya seru banget ini kakak bos di lainnya. Terus mau kemana lagi nih? Terus ya Oh. udah tuh akhirnya kan pas dilihat emang mungkin kayaknya ya karena sosok dia yang terlalu karismatik ya, sampai bukan karismatik sih maksudnya lebih Iya, mereka takut jadinya. untuk Takut bikin bilangnya, salah kan, gitu. takut menyinggung gitu lah. Walaupun Si Alan bilangnya suaranya jelek bagus. gitu si kakak bos, akhirnya semuanya Novela bilangnya sepakat. bagus, semuanya bilang bagus. Terus akhirnya kan pulang ke kan kakak bos, ya udah deh nanti saya Lanjut latihan lagi ya gitu. besok gitu. Udah pulang kan dia. Terus tinggal si Rege sama si Abdur. Si Abdur di sini namanya si Gofur, tapi Gafur di sini Gafur. Iya. Maksudnya awalnya tuh si Rega sama si Gofur juga udah santai karena nanti pasti ditolak sama pihak recordingnya gitu. Maksudnya dijelasin kalau si kakak bos nggak bakal bisa lah jadi penyanyi dengan kondisi suara seperti itu. Tapi ternyata sama di ACC juga. Si Gofur juga cuma bersalah-salahan tuh. Kenapa kalian lebih punya kapasitas untuk bilang kakak bos suaranya nggak bagus. Kalau kami memang udah nggak bisa gitu kan. Ah udah bersalah-salah. Kalian aja yang bilang katanya mana berani. Ya udah kalian aja yang bilang. Iya. Ya udah mereka juga sama-sama istilahnya yang nggak bisa lah tutup mulut lah istilahnya. Ya udah tuh berlanjut-lanjut. Dengan seiring juga istilahnya video-video viral yang dimana bapaknya itu selalu kalau pas lagi kena Ya, viralnya itu pas jadi lagi itu yang pas lagi. lagi marahnya gitu kan istilahnya lah pokoknya Banyak ya itu. kecelenya pas lagi di videoin ya pasti yang pas lagi marah-marahnya gitu kan ya udah makin ini kan makin anaknya juga kan ya udahlah papa jadi penyanyi aja waktu Iya. itu juga disamperin sama teman-temannya udah tenang aja walaupun bapak lu preman kita tetap temenin lu kok gitu enggak papaku bukan preman gitu penyanyi langsung keceplosan gitu si Angel tuh akhirnya kan ya udahlah. Akhirnya suatu ketika si Angel itu pulang sekolahnya lebih cepat datang ke Bikin surprise. ke tempat rekamannya si Rekaman. Alan. Ih, kok ada kamu sayang di sini? Oh, Bapaknya lagi. bilang gitu kan si apa namanya? Kakak bos kan bilang, "Iya, Iya. sekolah pulang cepat tadi." gitu kan. Padahal Ya mau- udah gitu kan. Ya udah cepet mau dengerin suara papa latihan lagi nyanyi. Enggak, baru aja papa selesai latihan. Iya, udah ya, Pak. Kak, ya gitu. Iya. Semuanya langsung pokoknya semuanya itu mengalihkan biar si kakak bosnya ini Heeh, jadi sama jangan. anaknya kan. Karena mereka kan juga semuanya lagi acting gitu kalau selama ini gitu bilang kakak bos suaranya amazing gitu. Udahlah. Enggak. Aku kan kesini biar mau dengerin suara papa latihan gitu kan. Gimana nggak tuh si Regen? Gimana kalau kita makan siang? Udah makan siang katanya. Udahlah akhirnya itulah dengerin Iya. bapaknya latihan itu. Dengerin juga kan semuanya udah ketakutan tuh. Iya, semuanya mukanya pada tegang. Kita pas takut latihan. sampai mati ini kita sekarang gitu kan. Tapi karena jadi tekanan sebenarnya nih si Angel juga ada tekanan, kakak bos juga ada tekanan. Kalau Angel kan tekanannya di sekolah udah dijanjiin ke temannya malah gitu dan udah bilang kalau bapaknya penyanyi. Di sini juga karakter Angel yang aslinya keluar ya. Nah, Kalau taunya pas terakhirnya, pas bapaknya itu Udah pulang dia lah semuanya. Tepuk tangan, Oh, iya. coy. Dia tepuk tangan terus semuanya yang lain pada lihat-lihatan gitu. Terus udah sebenarnya apa nih so amazing katanya amazing pokoknya ini kata-kata amazing banyak banget diulang-ulang di sini gitu. apakah Ya udah, memang Pak. ini Kita pulang aja yuk. Udah lapar nih gitu. Si Angel udah lapar keluar itu si Ernest si Noel sama tim-timnya tuh malah party? itu emang menurun Oh, kali ya genetik selera ya. musiknya gitu. Tapi untungnya kita nggak jadi mati, mereka pada party-party coy nyanyi, Iya, pesta beli makan-makan makanan. gitu kan. Terus settingnya beralih dulu ke rumah ya, Pas ke mereka. rumahnya si itu lagi makan malam tuh kan, si anaknya, bapaknya semua, si kakak bos, istrinya Iya. semuanya segala macam. Si Angel bikin alibi sama si Rege bilang mau balik kemana lah gitu, mau ngambil barang sesuatu yang tinggal gitu. Tapi di situ si Angel pokoknya nyakinin banget buat bapaknya tuh dia bangga sama bapaknya Iya. menjadi penyanyi, suaranya bagus Oma gitu kan. Terus si kakak bos ini juga karena dia yakinin banget sama anaknya, dia bangga punya papa, dia seneng banget iya. sampai diulang-ulang terus sampai istrinya sampai iya udah Iya. bilang tadi udah bilang itu iya bangga sama kamu udah iya gitu. Nggak taunya Si Angel itu sama Rege. iya Sama Abdul nggak sih ya? Berdua doang si ya? Regi sama si Billy. Itu ketika si Alan dengan 4 temannya gitu Yang lagi lagi party, party. lagi senang-senang gitu, dan terakhir kedengeran nama si Angel tuh apa? Suara nggak bagus itu karena ada genetik juga kan. Wow, udah kedengeran tuh baru Angel masuk situ. Marah deh Angel. Heeh. Pokoknya kalian tanggung jawab loh ya. Pokoknya bikin harus Harus Bapak jadi penyanyi. apapun caranya. Keluarin lagu. Jadi sini karakter Angel keluar nih, udah ke anaknya, berarti anak kandungnya kakak bos ya. Kalau sampai bapak itu nggak bisa ngeluarin lagu, pokoknya kasih habis ini semuanya. Mau dibakar kali ya, mau ditajam dibakar konyol udah. Oh. Kata si Ernest kan pas terakhir, kok gue jadi takut sama anak. Oh iya, salah satu cameo juga sini Indah, itu nyari kritik. Tuh. Oh iya, dia jadi pemain juga. Nah itu si wawancaranya siapa? Aci sama Ardi udah tuh Opal tuh jadi cameo mulu, dia berdua yang ngeselin tapi udah ada lagi udah. Ya lah konflik-konflik itu pokoknya tentang memang
keluarga aja, tentang keluarga gitu. Oh, akhirnya konfliknya tuh datang ketika ada si Kristo. Kristo itu dikenalin sebagai pengisi sama suara Alan jadinya. Ajit itu kayak impersonate suara. Dia Iya. voice actor, Voice dia actor. bilangnya. Jadi dia dikenalin si Alan itu, dia kenalin ke siapa sih? Ajit dikenalin ke siapa? Oh enggak, cuman Oh, ke Angel. ke Kenalin si ke Angel. Angel ini dia bisa iniin loh. Iya. Jadi nanti bisa tinggal tiruin ke suaranya Kakak Bos, nanti dia pakai ini suara Kakak Bos. ya jadi ceritanya memang ada karakter Di-mixing, penyanyi ya itulah, gitu. di-mixing sama dia. Nanti pokoknya totally lip sync ketika dia jadi penyanyi gitu Udah jadi tuh, idenya. akhirnya udah jadi lah istilahnya ya. Lagunya udah jadi bukan sih? Ya. Lagunya Udah jadi, dibikinin si udah Kristo yang udah didengar. banyak Si Angel bilang ini beneran suaranya. Bapaknya pokoknya nggak mau tahu harus lagunya Iya. bagus gitu kan istilahnya. Terus tapi si siapa sih namanya G Ya. itu kan namanya Teguh. Dia kayak Bagian mixing editing director tuh, ya, ya, mixing editing. editing tuh yang mixernya. Ini kalau dibenerin yang depan, belakangnya berantakan. Kalau belakangnya depan, berantakan. semuanya berantakan. Jadi dua-duanya berantakan, udah nggak bisa dia. Kata dia, pokoknya nggak mau tahu semuanya harus jadi. Kalau nggak ingat saya bakar. Waduh. Pokoknya diancam terus pokoknya si Ernest tuh pokoknya. Nah itu tuh ya. Terus lanjut lagi Kodarullah. Ini nggak ngerti. Jadi si Kakak Bos ternyata kan pengen dengerin ini kan si suaranya udah direkam itu kan. Jadi ceritanya gitu kan. Tapi dia datangnya duluan, si Ernest belum datang. Nah, Oh, ketemulah iya. dia sama si Ajit itu ngobrol, Iya. ceritanya berdua ngobrol-ngobrol aja. gitu Pokoknya kan. tiba-tiba tinggal Kayak, berdua. Iya mas ini kayak ngobrol-ngobrol gimana? Iya saya ini tuh voice actor, kenalan itu apa Iya. namanya kerjaan dia kayak gimana kan gitu kan. Saya tuh ngisiin suara, dia bilangnya katanya suaranya pokoknya jelek banget deh. Malu kan ya orang kayak gitu. Iya malu-maluin banget, masa nyanyi kayak gitu aja gitu. Pokoknya dibilang dijelek-jelekin lah pokoknya. Di adegan ini tuh jadi kita mikir kalau si Ajit ini yang bakal dikorbanin untuk ngomong jujur ke si Kirain. Kakak Bos. Ternyata memang si Ngobrol Alan aja. dan semuanya lagi pada pergi lagi meeting dan belum nggak nyampe. heeh. Jadi ini ceritanya obrolan yang memang nggak diperkirakan sama Stranger semua lah, orang iya, gitu. stranger. Ya, ketemu. Si Ajit juga mikirnya dia ngobrol sama bukan si Kakak Bos yang suaranya lagi di mixing sama dia, lagi di cover sama dia gitu. Udah di sini keungkap deh tuh Kakak Bos juga jadi tahu gitu kalau ternyata Jadi, dia selama ini semuanya tapi bohong. dia itu dulu dia marah dulu balik ke tempat kantornya itu. Iya. Gitu. Oh iya, Sparring fight ya, anak sparring. ke satu-satu Semuanya anak, diajarin semuanya aja. itu sampai sakit perut sini belum selesai gitu Sampai nggak ada yang boker-boker. berani nggak ada yang berani Terus 3 anak buahnya ketawa disuruh naik semua, langsung dihajar semua juga lah udah. terus akhirnya tapi udah tuh Langsung kan si pulang Alan dulu udah kan, beres ya. kan Alan udah beres Tapi mereka si Kakak Bos pulang dulu, langsung ke Angel dulu, kan langsung konsentrasi ngomong ke Angel gitu. Angel kenapa kamu kok mencandakan ini sama ini Alan gitu kan dan semuanya gitu. Di sini jadi ya kayak konflik finalnya lah ya si Kakak Bos tahu kalau ternyata dia selama ini dibohongin sama semua orang, bahkan yang mungkin menyakitkan buat dia gitu sama anaknya sendiri. Karena anaknya juga udah pengen bapaknya jadi penyanyi banget gitu kan. Si Angel masuk kamar ngambek, si Kakak Bos juga masuk kamar ngambek gitu. Akhirnya ngeringkuk aja dari situ. Cuman akhirnya tuh dia kembali lagi hatinya tuh ajak ngomong Abdur, ya itu kan cuma udah agak panjang ya. Yang akhirnya Kakak Bos, tapi Jadi, sebelumnya itu dulu ya. sebelum ketemu Angel Iya. sebelum ketemu Angel tuh akhirnya dia tuh kita udah deg-degan ya soalnya kan ketemu aja tuh udah kayak gitu ya udah ngamuk-ngamuk dia Iya. udah ada sparring akhirnya tapi dia ngiyain tuh Kakak Bos nanti jangan lupa ya ini kita mau dengerin demonya kan udah siap sama pakai bajunya udah rapi banget tuh sama yang kayak istilahnya Iya. video klip tuh. Jadi di sini si Kakak Bos udah tahu sebenarnya posisinya kalau dia di cover suaranya sama si Ajit itu udah tahu gitu. Cuma tetap ngikutin Iya. ngerekam dulu Udah, kan. pokoknya yang penting, iya, Lip sync yang aja penting gitu, dia gitu. rencana gitu. Video klipnya gimana sampai selesai beres akhirnya semua langsung dimarah besar Iya. pertama dia lempar mic ke si Ernest Alan langsung pingsan ngek. langsung pingsan duluan dia Udah dah. dan emang dia paling marah itu sama Reggae, Ya. sama Gofur, sama Noella. Gafur Kan sih, dia sama ha. orang-orang timur kalian tuh bukan ya kalau Ya. saya kan kalau misalkan kayak Kalau dari awal katanya misalkan memang dikasih tahu jelek ya aku tidak akan maju lagi terus. penyanyi. Udah sih ya. Semua itu sampai nangis semuanya Ya. pokoknya langsung dia pergi tuh ya udah terus langsung ketemu Angel itu kan terus Ha. marah berdua sampai saking marahnya mereka sampai saking marahnya Kakak Bos tuh gak mau antar anaknya sekolah Ya, padahal itu rutinitas yang nggak pernah dilakukan dilupain walaupun lagi sakit, lagi capek, lagi habis begadang gitu. Di cerita itu juga ada kisah mendalam diceritakan gitu tentang Kakak Bos kenapa sayang buat sama Angel gitu karena waktu sebenarnya pas lagi hamil dan lahiran si Angel Kakak Bos masih ngikut sama preman lah gitu dan ngebantuin bosnya buat nyelesain masalah dan akhirnya ketangkap polisi dan dari ketika akhirnya si Angel lahiran dia harus masih dalam penjara gitu yang ngegantiin si Gofur sama si Reggae jadinya gitu. pokoknya itu penyesalan terbesar Penjelasan dia lah. terbesar gitu. Setelah dia keluar itu dia tobat Gak kerja jadi preman Dia lagi, dia bikin perusahaan sendiri, habis itu dan janji nggak akan menyanyikan Nah, waktu si Angel sama anaknya. anaknya. Pokoknya ada kan selalu dia Ya. ada di ya di situ kayak nadirnya lah gitu, itu putar ininya gitu. Akhirnya ya udah itu terus kan terakhir akhirnya udah mulai rilis itu terus udah si Angel udah dinasihatin mamanya itu kan Ya. bilangin yang itu papa kamu tuh dulu kayak gitu perjuangannya gitu makanya sekarang gak pernah mau nyesain waktu apa Ya, sama kamu terus akhirnya iya kan. paginya
tulisan, bapaknya, ya. tulisan di bawah. Buat dari Angel ke kakak bos. Istrinya kan kaget tuh kan, kakak bos kira masih tidur, belum siapin sarapan, makanlah gua dulu gitu. Tuh kayaknya Angel tulis apa tuh buat papa, baca. Masih Iya. kayak cuek-cuek gitu. Ini kan. jadi kalau orang yang masih nahan gengsi terus apa namanya, sebenarnya dia cuma pengen tahu gitu. Emang karakternya kan kakak bos di sini kagak berubah-berubah, mau marah, mau sedih, mau ngambek gitu aja gitu kan. Ini ekspresinya nggak ada, Jadi masih maksudnya. jaimnya masih kuat gitu di depan Ekspresinya. istrinya, ekspresinya. Udah kayak gitu aja, masih ngambil. Tadinya nggak baca tulisan anaknya tapi udah di sini udah mulai rapi ceritanya, udah mulai masuk terakhir. Bahkan dia kan langsung balik lagi tuh ke ngomong sama Abdur dulu, nggak salah ya, ngomong sama Abdur dulu. Ditelepon kan. Telepon sama Abdur, bos jangan marah ya. Kak Bos sudah, Gitu, jangan marah sudah. terus. Nggak taunya ngomongnya teleponannya. Si Regi tuh sampai takut, Oh, ya. takutnya ketemu kakak bos. Muter Kalau mulu, di jalan, dia cari langsung jalan muter. kayak dia, biar sudah. Jangan begitu, kita kan semua ini saudara. Nggak taunya teleponnya di depan kantor. Ya udah masuk. Masuk. Ya Allah, cuma sebelahan doang. Kata gue janji ya, tidak ada marah-marah, ngobrol ngobrol baik-baik baik-baik. ya, jangan ada pukul-pukul gitu kan. Ya janji katanya udah masuk tuh. Udah dia masuk akhirnya mereka Ngobrol tidak ada di niat sini jahat. ngobrol dari hati ke hati lah gitu. Emang Tidak ada kakak niat jahat begitu, mereka kasih tahu juga kan siapa berani Iya. ngomong suara kakak tidak bagus gitu kan. sekarang maksudnya kalau finalnya si Gofur atau si Abdur pengen ngomong ke si kakak bos. Kakak bos sekarang marah apa karena lip sync? Tapi kan memang target awalnya kakak bos ini mau jadi penyanyi buat siapa dan untuk acara apa gitu kan. Akhirnya baru nggak sebenarnya kalau lip sync nggak jadi masalah, bukan itu permasalahan utamanya. Dia cuma pengen hadir di acara sekolah anaknya gitu kan dan bisa jadi nyanyi, jadi klip sih nggak ada masalah. Di sini udah kakak bos sudah mulai tahu lah gitu, kembali lagi ke tujuan awalnya, bukan bener-bener jadi mau jadi penyanyi, cuman buat anaknya ada kebanggaan gitu. Langsung balik ke si Alan. Di sini si Alan udah tulis wasiat, udah kayak orang mau mati gitu, ceritanya kuatkan keyakinan buat ngelawan kakak bos, nggak boleh takut laki-laki gitu kan. Pas kakak bos akhirnya masuk ke ruangan, kira mau dipukul atau mau maju gitu, malah ini meluk kakinya kakak bos, minta maaf juga. Kakak bos ya. Tapi kakak bos di sini kan hatinya udah baik lagi gitu, udah tahu kalau semuanya mereka semuanya juga karena takut sama dia juga dan tujuan udah lainnya. Oke lah ya gitu di Terus apa namanya. saya minta maaf ya gitu kan ya. Nggak apa-apa lah gitu aja. Terima kasih masih mau ketemu sama saya gitu kan. Sekarang tolong bantu saya sekali lagi kalau Ya. boleh ya gitu kan. Saya bantu saya untuk nyanyi dia aja nggak apa-apa pakai dubbing mau pakai bicara apa. Pokoknya yang penting di acara sekolah anak yang saya. penting saya tampil gitu. Tapi di sini si Alan atau si Ernest sudah punya rencana ternyata. Alan tapi ngomong gitu, saya waktu terakhir kakak bos marah-marah, saya tersadar. Kan Perasaan kamu langsung tapi waktu itu pingsan kayaknya deh. langsung pingsan Kamu dah, langsung iya. nggak sadar deh. Maksudnya pas sadar dia ngeliat Iya sih, sesuatu. katanya. Saya punya ide nih gimana kakak bos kalau kayak gini gitu kata dia. Pokoknya ngedengar percakapan terakhir kakaknya, terus kayaknya saya dikira mah kayak mau apa-apa lah gitu, cuman akhirnya di situ nggak diungkapin tuh rahasianya langsung kayak gitu. bisik-bisik Nah, doang langsung gitu lah, istilahnya. hilang, kita langsung ke adegan selanjutnya Iya. gitu. Udah langsung Udah langsung ke penampilan sekolah anaknya deh, sih, penampilan langsung anaknya yang terakhir. seperti itu kan. Terus tampil tuh ternyata anak sama bapak Orang tua, lah gitu ya. gitu, orang tua. Temennya Jadi tuh yang gantian. cowok sukaan dia. Kalau yang pacarnya si Angel sama bapaknya jadi pantomim. Terus kalau yang si Cina sama ibunya jadi Jepang saya. Jepang, oh ya. Hari itu Ya, pakai kimono gitu. kimono. Dan ibunya kan datang, ibunya ternyata kayak introvert gitu, nggak mau ketemu sama orang sama sekali. aja Iya. bu, duduknya di samping. Padahal teman-temannya si Angel itu mamanya Eca sama mamanya yang satu lagi tuh yang dari Jepang Iya. itu. Jadi sebenarnya di acara sekolah si Angel ini, acara terakhir ditutup itu sama Angel gitu kan. Angel Baca di sini puisi. dia baca puisi gitu, baca puisi tentang bapak sama anak lah ya. Cinta pertamanya seorang anak perempuan ya bapaknya lah gitu kan, tentang udah sedih-sedih udah duduk si Angel selesai itu dia. Ternyata pembawa acaranya mengumumkan ada acara terakhir setelah ada santunan. Ceritanya kan sekolah apa sih namanya? Elitnya tuh Sister School. Oh, Sister School, ya. Di timur. dan besar 20 juta lah untuk menggalakkan dana hari itu gitu untuk sekolah-sekolah anak-anak yang tidak kurang mampu. Terus acara terakhir ternyata masih ada gitu. Dan ini sih finalnya sih, final acara ini yang paling keren di sini. Keren Pokoknya lu kalau nggak bergetar hati lu, terus nggak sedih, nggak kagum, ini paling keren. Ini penutupnya semuanya dikeluarin artisnya, si Saikoji, terus ada Noella juga. Noella sister kan disebutnya Nona dan kakak bos. Yang penampilan terakhir tuh dari Nona dan kakak bos. Penampilan pertama langsung sama si bertiga tuh si Nona lah gitu kan. Jadi rahasia yang Ernest atau Alan bilang itu buat si kakak bos ternyata bukan jadi penyanyi. Dengan karakter kakak bos yang nadanya kayak gitu, cocoknya ternyata jadi rapper gitu. Di sini diungkap begitu. Pokoknya nih finalnya jadi acara musik sih gitu. Bahkan keren itu Abdur, Mamat, semua anak buahnya kakak bos ikut joget juga. Wah keren banget dah. Terus si Saikoji juga jadi ininya jadi DJ-nya lah gitu ya buat musiknya. Wah keren, gak ada ditutup tuh, jadi kita tadi kayak ngeliat konser gitu, seru-seru banget. Kakak bos jadi nge-rapper gitu. Sama perpaduan ini ya juga sentuhan tradisional Ya, karena hip hop ada jadinya. ini ya orang apa namanya kayak Papua ya. Ya, Pakai koteka gitu dia. terus kayak ini kan funky Papua juga memang ada juga gitu. Pokoknya Keren Ari. keren, pokoknya tadi ditutupnya film keren-keren ini. Jadi karakter agak lain sama ini kan sama-sama filmnya si inilah gitu ya, Imaginary kan.
dua-duanya keren, cuman dengan porsinya masing-masing. Kalau ini kan Ari memang tujuan awalnya untuk angkat orang-orang timur dengan karakter film yang berbeda gitu, spesialis Kalau ini dia. head-to-headnya berarti sama Ngeri-Ngeri Sedap sih. Ya kalau misalkan dari wilayah gitu, kalau keluarga Padang. Batak. Iya kayak gitu tuh. Pokoknya udah dari situ sudah penampilan terakhirnya jadi malah ditutup. Si Kakak Bos sempat nge-rap juga, dan nge-rapnya emang yang lumayan lah gitu, agak keren-keren banget udah. Udah sih di sini udah ditutup, udah semuanya jadi yang diharapkan di awal tercapai semua lah gitu. Si Kakak Bos jadi penyanyi, walaupun bukan penyanyi utama gitu, tapi jadi rapper. Anaknya juga berhasil nunjukin kalau bapaknya jadi penyanyi gitu, bukan orang preman lagi. Itu kan yang diantisipasi si Angel sama itu, kalau bapaknya dia tuh preman, udah itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak bisa ada yang dibanggain ketika acara atau sama teman-temannya, itu aja sih. Udah sih ditutup di situ, keren banget. Adik Rinting keren, Ernest juga keren banget, udah ngangkat film yang Ari minta gitu, keren, Imaginary. Siapa lagi sih itunya? Yang ngebantu-ngebantunya tuh katanya? Direkturnya sih kan Ari. Kalau direkturnya tuh kan Kristo. Ya, tuh kayak terus gitu-gitu. kayak misalkan konsultan komedinya tuh Ari Brata tuh. Nah, iya Ari Brata juga ya. Kalau kata Ari Brata nih kagak pasti komedinya udah langsung. Karena kan emang karakter timur ya, mereka yang lebih tahu gitu. Iya, dia kan orang desa, makanya konsultan komedi Ari. Finalnya udah acara konser itu bahagia udah selesai, terus besokannya dianterin sekolah Angel sama si Kakak Bos. Nah, turun dari mobil yang dulunya Kakak Bos bahkan gak boleh buka jendela gitu. Sekarang dia ajak Kakak Bos buat nganter dia ke dalam sekolah, udah berhasil lah gitu, tercapai semua. Udah keren-keren. Aduh. Kita juga Kakak Bos nontonnya di Depok ya. Kalau lain juga kalau misalkan lagi kita nonton lagi deh, kali itu keren-keren banget semuanya udah. Tadi lumayan rame ya, jadinya ya, ketawa karena hari satu Minggu. studio. Biasanya kalau misalkan di Cinepolis kadang-kadang kalau lagi sepi-sepi gitu, ini kebetulan lagi seru, jadinya tadi kita ketawanya banyak temennya gitu. Oke, langsung rating deh Kakak Bos. Salut buat Ari sampai dia merhatiin detail apa namanya ya, unsur pakaian, pakaian ibunya, terus keluarganya, terus sampai mutiara-mutiara itu sampai, ibunya tuh si Marta itu, rapi banget ya. Mamanya Angel itu, istrinya Kakak Bos itu, dia pasti selalu pakai kain etnik. Dia pakai, ya itu menunjukkan khas-khas yang dari daerah timur lah istilahnya. Terus pemain-pemainnya juga, wah iya ya semuanya nih, maksudnya dari daerah timur semua lah kurang lebih, kecuali kok Ernest ya kayaknya. Ya cuman ya beberapa juga. Pokoknya ya ini nasionalis. Terus keren buat Ari, salut punya mengembangkan apa namanya ya, keinginan dia bikin film, terus mendobrak lah istilahnya. Dia kayaknya kalau orang timur bisa loh jadi pemeran utama, bisa loh jadi orang kaya istilahnya. Dia bilang kan di situ. Dari awalnya cuman kayak sebatas, dia premisnya tuh awalnya cuman pengen ini orang punya orang timur yang mau jadi penyanyi, tapi orang lain itu nggak ada yang berani bilang kalau suaranya itu jelek. Itu aja sih. Dari situ udah bisa berkembang jadi sebuah film yang keren banget, sampai ada beberapa konflik gitu kan. Menampilkan seni tarian, seni suara, pokoknya keren banget itu. Keren, apalagi orang timur itu pasti haru banget itu ya. Kita aja yang bukan itu merasa ini banget lah. Sedih loh, terharu. Mana ada suaranya Glenn Fredly lagi, aduh udah pokoknya. Kan buat kayak orang timur pencapaian tertinggi jadinya jadi orang berhasil ya, punya perusahaan sendiri di ibu kota gitu, dan yang halal, karena ini kan halal ya gitu. Jasa-jasanya terdaftar semua secara hukum. Kayak ratingnya Bu? 9. Ya maksudnya karena ini kalau full package ya, full package movie, dari action ada, adegan berantem ada, terus dance banyak gitu kan, lucu, humor gila sih, karena udah karakternya bahasa aja tuh udah kacau banget. Ada si Mama sama si Abdul mau gila, ada pasti gitu kan. Terus ya drama keluarga semuanya komplit lah gitu di sini. Musik juga, musikal juga termasuk musikal gitu, karena terakhir ada juga. Saya di atas dikit 9,5 atau 10 bahkan kalau misalkan lebih sempurna lagi ya, cuman pasti ada kekurangannya, kita 9,5 kalau yang ini gitu. Sama-sama film-film keren pokoknya nih. Saya diangkat punya segitu deh. Oke, nanti kita lanjut lagi di film selanjutnya. Kakak Bos selamat, mudah-mudahan bisa tinggi juga di atas 5 juta ya kayak film-film lainnya gitu. Oke. Keren, yang lain juga harus nonton, Kakak Bos harus nonton, jangan sampai enggak, kita bantu film-film Indonesia supaya makin jaya di Indonesia, di negaranya sendiri. Oke. Thank you for watching this video di Kedai Jasa Edisi nonton film bioskop. Ini kita udah di film 282 atau 281 nih. Jadi memang hobi kami itu nonton bioskop, salah satunya ya sudah selama pernikahan. Oke, thank you for watching review video Kedai Jasa. Jangan lupa di subscribe, di like juga videonya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kakak Bos ditonton wajib.